Hati wanita mana yang tidak perih jika mendapatkan seorang suami yang hanya mencintai dan perhatian saat masa pacaran saja? Begitu sudah menjadi istri, tabiat asli suami mulai terlihat. Begitu mudahnya membuat keputusan tanpa memikirkan masa depan. Adam tinggalkan aku dan anak yang Tuhan berikan kepada kami hanya karena perempuan lain. Hai, perkenalkan, namaku Karin. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Umurku 25 tahun dan aku menikah dengan seorang lelaki yang 2 tahun lebih tua dariku. Namanya Adam. Kamis malam setelah pulang dari rumah keluarga Adam, aku berdarah. Sakitnya hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi Adam sepertinya tidak peduli denganku. Adam malah berbaring di tempat tidur sambil bermain game. Aku tidak tahu darah apa yang keluar. Ibuku menelpon, bilang, "Kakak, jangan banyak gerak, sebab kandunganmu masih baru berumur 10 minggu. Istirahat saja di rumah, jangan sering naik turun tangga." Aku dan suami tinggal di sebuah apartemen. Kami menempati lantai 3. Otomatis, jika keluar rumah, kami harus naik turun tangga. Saat di tempat kerja, Adam mengirim pesan dan mengajak aku pergi ke rumah pamannya. Semata-mata hanya ingin makan kue kesukaannya. Sedangkan aku dalam kondisi tidak sehat dan lemas. Tapi Adam tidak pedulikan aku. Dia tetap ingin pergi. Akhirnya aku bilang, "Pergi sendiri saja dan nanti balik cepat. Sebab aku mau periksa ke dokter." Aku kira Adam akan pulang, tapi ternyata aku salah. Di saat aku menahan sakit dan bolak-balik ke kamar mandi muntah-muntah, Adam tidak pulang sampai keesokan harinya. Kira-kira jam 10 pagi, Adam baru balik ke rumah. Adam tidak tanya keadaanku, malah masuk ke kamar dan main game. Aku terpaksa pergi mencari makan sendiri sebab mau makan obat. Setelah itu, aku pergi ke rumah ibuku karena sudah tidak kuat di rumahku sendiri. Sorenya aku pulang ke rumahku, tapi Adam tidak ada. Aku baru tahu, ternyata Adam pulang ke rumah ibunya. Setelah maghrib, Adam pulang ke rumah dan aku sudah tidak kuat diperlakukan seperti patung. "Kalau masih merasa hidup sebagai bujang, kenapa mesti kawin?" kataku saat itu. Rupanya kata-kataku menyinggung perasaannya. Terjadilah salah paham, hingga Adam menjatuhkan talak 3. Dia dengan mudah mengeluarkan kata-kata itu tanpa sedikit pun memikirkan janin yang ada di perutku. Salahkah aku sebagai istri protes dengan sikapnya yang cuek? Istri tak tahu dirikah aku seperti yang Adam bilang ke orang-orang? Hanya 3 bulan 13 hari aku jadi istrinya. Dan Adam tak pernah sedikit pun tanya keadaanku dan kandunganku. Aku bolak-balik ke rumah sakit sendirian. Sampai aku masuk rumah sakit dan melahirkan putriku, ku beri nama Bilqis. Adam ataupun keluarganya tak pernah mengunjungiku. Jangankan berkunjung, menanyakan kabarku saja tidak. Adam mungkin lupa dengan perjalanan hidupnya yang dulu. Saat masih susah dan Adam hanya memiliki motor butut, siapa yang menerima dia? Adam tidak mempunyai pekerjaan, siapa yang membantu dia? Aku tidak mengharapkan balasan. Cukuplah Adam mengenang jasa-jasaku. Tapi tidak disangka, perangai mampu menyamarkan tabiat sesungguhnya. Aku betul-betul tertipu dengan penampilan alim Adam. Ternyata ada manusia alim bertopeng setan. Adam meninggalkan aku dan Bilqis hanya demi bisa bersenang-senang dengan perempuan lain. Bukan sekali 2 kali, tapi sudah berkali-kali aku melihatnya. Saat di pengadilan agama, Adam malah menuduh aku perempuan tidak bisa mengatur rumah tangga dan perempuan yang suka keluar rumah tanpa izin suami. Tapi alhamdulillah,
Aku dan anakku telah dijauhkan dari manusia-manusia munafik seperti Adam dan keluarganya. Manusia yang bicara di depan lain, di belakang lain, yang tak pernah mengenang kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Semoga aku tabah dan kuat menjalani hidup ini demi putriku satu-satunya, Bilqis Humairoh.